sebuah kebun belajar yang terletak di Pulau Situgintung 3, Ciputat, Tangerang. Nah, jadi kita kebun belajar, visi misi kita itu sebenarnya ingin mendekatkan masyarakat kota ke gaya hidup yang lebih sehat dan lestari melalui ada edukasi sama edible landscaping juga. Jadi kita ada pelatihan-pelatihan tentang gimana sih berkebun, gimana sih composting, gitu, sama ada edible landscaping. Jadi kalau edible landscaping itu kita lebih kita ada jasa untuk mendesain kebun pangan dari mulai desain sampai konstruksi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita sendiri sebenarnya di Kebun Kumara ini, Kebun Kumara itu dari tahun 2016 ya. Dari tahun 2016. Jadi awalnya itu foundernya ada 4, mereka ngebuat karena mikir bahwa kok kita sebagai masyarakat kota yang katanya terdidik tapi nggak pernah benar-benar tahu gimana sih cara merawat alam. Sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi kalau selain dari Moon, kalau Moon kan background-nya emang keluarganya petani. Nah, kita ini semua nggak ada yang background-nya itu petani. Jadi background-nya macam-macam banget. Jadi kita pun juga pemula dari mulai gagal sampai akhirnya belajar. Jadi kami percaya bahwa siapapun itu bisa berkebun gitu. Nah, kalau untuk presentasi hari ini nanti aku bakal tektokan sama Moon. Nanti kita bakal sharing tentang gimana sih sebenarnya berkebun di lahan yang terbatas itu kayak gimana. Terus kalau yang kita aplikasikan sendiri kan sebenarnya kalau di kebun ini kan organik. Sebenarnya apa sih itu organik? Terus kenapa sih kok ekosistem itu penting? Nanti kita akan bahas tentang itu. Nah, jadi tadi next boleh Mbak? Oke. Sorry, ini oke. Nah, ini kebun kita. Nanti mungkin abis ini Moon akan jelasin tentang kenapa sih kok organik itu penting? Karena sebenarnya kalau itu yang kita coba untuk aplikasikan di kebun kita sendiri. Gitu. Kalau kita organik. Next, boleh Moon, boleh sharing. Oke, berkebun alami atau berkebun organik itu sebenarnya itu simple ya, di mana kita itu menggunakan bahan-bahan atau menggunakan pupuk kandang atau pupuk sampah rumah tangga. Nah, seperti yang digambar ini adalah sebagian gambar yang kita ambil dari mana, Pak? Pas kompos ya. Pas kompos. Jadi gambar ini sebenarnya sampah dapur yang kita buat kompos. Sebenarnya sampah seperti ini tuh bisa langsung menjadi tanah seperti itu. Jadi kalau organik itu sebenarnya sesimpel kita nggak gunain pupuk-pupuk kimia. Kita gunain bahan-bahan yang ada di alam, karena kan dari alam kembali ke alam kan. Kayak misalkan sesimpel kalau kita bikin kompos, itu kita bikin dari sisa-sisa makanan kita. Kalau misalkan kita bikin kita juga pakai pupuk kotoran kami, itu sisa dari hewan. Jadi sebenarnya sesimpel itu, karena sebenarnya kan kalau siklus alam itu kan dia kan holistik ya, maksudnya tidak terputus. Jadi sebenarnya harusnya alam itu tidak menghasilkan sampah gitu. Jadi kayak dari alam itu bisa kembali ke alam. Semua apapun sebenarnya yang dari alam itu bisa kembali ke alam. Cuma dari kebijakan manusia itu sendiri, bisa nggak sih dia mengembalikan yang awalnya dari alam ke alam lagi? Atau misalkan kalau udah diolah menjadi hal-hal yang kayak plastik dan sebagainya, itu akan kembali ke alam tapi jangka waktunya sangat lama. Makanya lebih baik menggunakan bahan-bahan yang dari alam yang mudah terurai seperti itu. Kan ibaratnya kalau misalkan kayak manusia aja kan kalau dikubur aja pasti hilang, apalagi cuma kayak sampah-sampah. Nah, next kenapa harus organik? Nah, mungkin Moon bisa jelasin. Nah, kalau kenapa next Mbak. Nah, sebenarnya kenapa harus organik? Sebenarnya kita itu harus menciptakan ekosistem. Nah, sebenarnya kalau anorganik itu sebenarnya dia itu menggunakan pupuk pestisida. Jadi dia selain dia akan merusak tanah. Kalau kita menggunakan pupuk pestisida itu akan merusak tanah, di mana tanah yang awalnya dibuka pertama itu subur. Tanah hutan itu subur sekali karena dia memiliki humus, dan kemudian manusia mengeksplorasi dengan caranya dia sendiri, dia menggunakan pupuk kimia, kemudian tanah itu akan menjadi rusak. Setelah tanah itu rusak, mereka juga bingung kan, bagaimana nih tanah sudah rusak? Mereka menambahkan dosisnya. Nah, dengan menambahkan dosisnya, kemudian itu akan berdampak pada tanaman itu sendiri. Nah, bagaimana bisa berdampak pada tanaman itu sendiri? Karena manusia mengkonsumsinya juga. Gitu. Jadi akhirnya dengan adanya seperti itu, tanaman juga akan timbul banyak hama-hama atau banyak serangga yang datang untuk mengkonsumsi tanaman itu. Kemudian manusia itu
menggunakan pestisida kimia. Nah, pestisida kimia itu juga tidak baik untuk keberlangsungan ekosistem, di mana pestisida kimia itu menghancurkan atau membunuh semua serangga, termasuk lebah, kupu-kupu, belalang, dan sebagainya. Padahal serangga-serangga itu sangat penting untuk ekosistem. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena dia itu membantu penyerbukan, dia juga sebagai predator. Predator itu semacam serangga yang memakan serangga lain atau memakan serangga yang merusak tanaman gitu. Kemudian setelah itu mereka meningkatkan dosisnya karena serangga itu memiliki antibodi yang kuat kan, yang tahan. Kemudian manusia itu menaikkan dosisnya. Dosisnya bertambah, seiring dosisnya bertambah, kemudian tanah itu kan menjadi tambah rusak. Nah, setelah tanah udah tambah rusak banget, tumbuhlah gulma-gulma. Di sana itu tumbuh gulma-gulma. Dan manusia itu kan, ini tumbuh gulma kurang bagus gitu. Jadi mereka semprot lagi pakai herbisida. Nah, setelah mereka semprot pakai herbisida, keluarlah jamur-jamur. Nah, setelah keluar jamur-jamur, mereka semprot lagi pakai herbisida, pakai fungisida. Jadi siklus itu akan terus-menerus terulang, sehingga akan mengakibatkan tanah yang dilakukan dengan kimia itu lambat laun akan rusak. Ya walaupun efeknya nggak secepat kilat, cepat mungkin, tapi itu efeknya akan di kemudian hari, mungkin di cucu-cucu kita, anak-anak kita, dan sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya simpelnya adalah kalau misalkan kenapa kita pakai organik, karena sebenarnya kalau penggunaan pupuk pestisida itu kita sebenarnya membuat seperti seakan-akan siklus kematian yang terus-terusan gitu. Karena kan kalau penggunaan itu kan dia sebenarnya rusak tanah. Nah, sedangkan tanah itu kan unsur penting untuk tanaman kan, karena tanaman makan dari situ. Jadi kalau nanti tanahnya lemah, dia juga akan melemahin si tanamannya. Nah, tanaman-tanaman yang lemah ini dia akan lebih mudah untuk diserang sama misalkan binatang-binatang, hama. Nah, jadi akhirnya kita nyemprot itu pakai pestisida supaya si binatang-binatang ini mati. Nah, tapi sebenarnya itu juga ada dampaknya ya. Sebenarnya kita rencananya untuk membunuh binatang yang mengganggu, tapi juga bisa mengganggu binatang-binatang misalkan kayak lebah atau kupu-kupu yang sebenarnya punya fungsi di dalam ekosistem ini sebagai polinator gitu. Nah, jadi sebenarnya daripada kita berkebun menentang alam, kenapa kita tidak berkebun bekerja sama dengan alam, mungkin mengikuti pola atau siklus si alam itu sendiri. Itu kan lebih akan mempermudah kerja kita juga kan. Nah, boleh next Mbak Ika. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya organik aja itu belum ideal. Jadi sebenarnya kita harus menciptakan ekosistem gitu. Nah, ekosistem itu jadi kita nggak hanya peduliin si tanamannya aja, tapi juga binatang-binatang, serangga-serangga yang ada di dalamnya gitu. Dan gimana kita menyadari bahwa masing-masing binatang ini punya manfaatnya gitu di dalam si ekosistem ini. Nah, kita belajar dari hutan gitu. Kalau kita lihat hutan, kebun yang kami buat itu kita mencoba untuk meniru sistem hutan. Kalau belajar dari hutan itu kan sebenarnya hutan ini dia mampu memenuhi kebutuhan makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya kan, dari mulai kayak bakteri, protozoa, mamalia sampai predator teratas, itu kan dia bisa hidup dari si hutan ini kan, dan dia bisa memenuhi 90% kebutuhannya, mungkin kecuali kayak matahari itu dia nggak bisa. Kan kalau hutan itu kan dia nggak ada yang mupukin, dia nggak ada yang nyiramin, tapi kok ya tumbuh lebat gitu kan, tumbuh pohonnya tuh tinggi-tinggi, karena sebenarnya si hutan ini punya sistem di mana dia bisa melakukan pemupukan sendiri, misalkan dari daun-daun kering atau bangkai binatang yang mati, itu kan nggak ada yang datang ke hutan terus nguburin mereka kan. Nah, biasanya jadi mereka nanti dekomposisi jadi lapisan tanah subur. Sama hutan itu tuh mereka saking akarnya banyak banget, jadi dia bisa menarik air di dalam tanah. Jadi kita mencoba untuk membuat ekosistem seperti hutan. Sama satu lagi yang bisa kita pelajari dari hutan itu adalah keberagaman. Jadi variasi. Kalau di hutan itu kan dia tidak ada yang namanya tanaman satu-satu doang. Kalau udah satu doang, monokultur, itu udah pasti dia buatan manusia. Tapi kalau hutan itu kan beragam banget. Ada yang dari mulai tanaman yang tinggi banget, kanopi yang lindungin pohon-pohon di bawahnya, sampai ada yang ground cover yang lindungin tanah. Nah, variasi. Nah, jadi kita mencoba untuk menggunakan sistem itu. Nah, ini kebun kita mungkin bisa ini ya. Jadi kita mencoba untuk buat seperti sistem hutan.
Nah, ini kebun kita. Jadi ini kebun yang ada di Kebun Kumara. Sebenarnya dia nggak terlalu luas, kayak sekitar 100 sampai 150 ya. Nah, nah jadi kita di sini kita nanam macam-macam banget. Kita nanam sayur-sayuran, kita nanam bumbu dapur, kita nanam bunga-bungaan juga, kita nanam tanaman obat gitu. Dan jadi kita bikin variasi gitu. Karena kalau misalkan variasi, sebenarnya dia itu akan menguatkan si ekosistemnya juga. Kalau misalkan tanamannya variasi itu kan nanti dia si tanaman ini dia mengambil dan menarik unsur hara yang berbeda-beda kan di tanah. Jadi sebenarnya keberagaman ini justru memperkaya tanah yang ada. Nah, kemudian dengan kita bikin ekosistem kayak gini, sebenarnya dia itu akan ngebuat si ekosistemnya balance gini. Jadi gini, kalau di dalam hutan selama berkebun, ini sebenarnya kita belajar gimana caranya kita bisa hidup bersama makhluk lain, selain manusia ya, kayak serangga, kayak apa namanya, ya belalang. Jadi kita mencoba untuk belajar dengan mereka. Jadi kalau mau mulai berkebun, yang harus diubah itu perspektifnya adalah tentang binatang-binatang ini, gitu. Karena kita seringkali cenderung menghakimi atau menjudge mereka sebagai hama. Jadi kalau misalnya, wah ada cacing dikit, gitu kan, disemprot, atau kayak, wah ada belalang dikit, dimakanin, ditepok, kayak gitu. Tapi sebenarnya si binatang-binatang ini, mereka juga punya haknya di dalam ekosistem, gitu. Sesuatu itu kan sebenarnya dianggap sebagai hama, itu kalau misalkan jumlahnya melebihi, kayak membludak, gitu kan. Tapi kalau misalkan cuma 1, 2, 3 aja, sebenarnya mereka masih ya kayak biasa aja, kayak kita. Mereka juga makan di dalam kebun ini, gitu. Kalau sampai ternyata jumlahnya nggak seimbang, berarti itu ada ekosistem yang nggak balance. Apakah itu kelebihan dalam menanam sesuatu atau kekurangan dalam menanam sesuatu gitu. Nah, terus dalam membuat kebun sebenarnya yang harus kita pahami juga bahwa masing-masing serangga ini mereka punya manfaatnya sendiri gitu. Jadi biasanya, jadi gini, kalau kebun tanpa serangga itu belum sempurna, karena itu serangga di kebun itu inevitable, karena kan mereka hidup berbarengan dengan kita juga kan. Nah, yang harus diperhatikan adalah masing-masing serangga ini punya predatornya gitu. Jadi misalkan kayak apa namanya, kutu-kutuan itu biasanya dimakan sama misalnya kepik kayak gitu. Nah, jadi akhirnya kalau kita membuat kebun, kita harus bikin ekosistem yang bagus, yang balance. Jadi akhirnya mereka seimbang gitu. Nah, terus kalau misalkan tentang serangga juga, biasanya ini mungkin kita itu terlalu ini ya, jaji sama sayur-sayur yang bolong atau sayur-sayur yang bentuknya itu tidak sesuai standar normal yang bisa kita lihat. Jadi misalkan bentuk timunnya rada aneh atau bentuk daunnya bolong. Nah, sebenarnya kan apa namanya, mereka itu kan masih bisa dimakan juga. Jadi rasanya masih sama, apa namanya, rasanya juga enak. Tinggal gimana kitanya aja bisa apa ya, hidup berbagi selaras dengan yang ada apa binatang-binatang yang ada di kebun juga. Gitu. Nah, kalau ngomongin tentang berkebun di lahan terbatas, sebenarnya berkebun tuh bisa di mana aja gitu. Asal kita memenuhi syarat-syarat berikut ini yang tadi. Next, boleh Mbak? Nah, mungkin boleh. Oke, jadi kalau kita mau berkebun di lahan terbatas, kita itu harus memenuhi 4 dasar yang umum, sangat umum menurutku ini. Yang pertama adalah matahari, yang kedua air, yang ketiga tanah, yang keempat sirkulasi udara. Jadi kita itu harus menentukan, ini nih kita punya lahan nih, lahan terbatas, lahan kita cuma kecil. Nah, kita harus lihat nih, mataharinya seberapa banyak. Gitu. Kalau kita mau menanam sayuran, berarti kita butuh matahari yang cukup, jadi 6-8 jam. Itu untuk tanaman sayuran. Tapi kalau untuk tanaman bumbu, tanaman obat, tanaman bunga, mungkin ada yang kurang dari 6-8 jam. Itu kalau masalah sinar matahari. Dan untuk tanaman, sebenarnya sinar matahari yang paling bagus adalah sinar matahari pagi. Jadi di antara jam 10 sampai jam 12 itu cukup bagus untuk tanaman. Yang kedua adalah air. Nah, kita tuh juga harus memikirkan airnya dari mana. Airnya kita ambil dari sumur, dari PDAM, atau dari air hujan. Misalkan ditadah air hujannya. Itu.
Jadi kalau misalkan dari PDAM, kita lihat juga nih, PDAM airnya terkontaminasi apa enggak sama kimia-kimia. Misalkan kayak sama kimia apa, penjernih air itu, Pak? Pokoknya ya kita harus pastikan aja, sebenarnya simpelnya kalau kita mau berkebun, itu kita harus tahu di mana mataharinya, di mana airnya, tanahnya seperti apa. Kayak misalkan jangan sampai kita berkebun tapi akses airnya tuh jauh dari tempat kita gitu kan, nggak ideal banget kita nanam di sini tapi aksesnya jauh, jadi kan untuk nyirami itu kan bakal susah banget kan. Ya, gitu. Itu kalau misalkan kalau mau nanam ya airnya didekatkan supaya kita nyiram tidak terlalu sulit. Itu yang kedua. Yang ketiga tanah. Nah, tanahnya seperti apa? Misalkan tanahnya keras, kita harus olah tanah itu dulu. Misalkan harus dicampur sama pupuk, dicampur sama sekam untuk pengemburan tanah itu. Gitu. Kemudian sirkulasi udara. Ini kita lihat harus sirkulasi udaranya benar apa enggak nih? Kalau misalkan semua ruangannya tertutup, wah ini masalah. Berarti kita harus memberikan sirkulasi udara yang tepat. Misalkan ruangannya kita buka sedikit, misalkan supaya ada angin yang masuk. Seperti itu. Ya, jadi kalau sirkulasi udara itu sebenarnya bisa sirkulasi udara di luar atau di tanah itu sendiri gitu. Nah biasanya jadi kalau misalkan tanah yang bagus itu biasanya ciri-cirinya ada 3. Dia itu secara tekstur dia gembur. Jadi kalau dipegang, kalau tanah merah yang sering kita lihat itu kan dia padat banget ya kan. Nah jadi kalau misalkan yang bagus itu dia gembur karena masih ada ruang untuk air, untuk udara bagi si akar ini untuk bernafas juga ya, untuk ngambil air segala macam. Sama biasanya dia warnanya gelap, karena kalau tanah-tanah dengan warna gelap itu dia punya unsur hara yang lebih baik, sama biasanya dia menyerap matahari lebih bagus, yaitu kan dibutuhkan untuk proses fotosintesis, sama biasanya banyak kehidupan di dalamnya. Jadi kalau misalkan di tanah teman-teman tuh ada cacing atau binatang-binatang, itu berbahagialah, itu tanah teman-teman itu bagus gitu. Nah sebenarnya kalau berkebun di lahan terbatas, yang penting pastikan si 4 hal dasar ini. Jadi matahari di mana sih, akses airnya gimana sih, tanahnya kayak apa sih, gitu. Sama sirkulasi udaranya. Nah kalau lahannya itu terbatas, kalau lahan yang kita punya kan juga nggak gede-gede banget ya, karena mungkin selama ini kayak kita tuh selalu identik kalau kebun itu dengan yang berhektar-hektar gitu. Kalau berhektar-hektar baru kita bisa nanam, padahal nggak juga gitu loh. Tanaman itu kan bisa tumbuh di mana aja. Jadi kita harus maksimalkan aja ruang dan tempat yang ada gitu. Jadi misalkan kayak adanya balkon, apalagi kalau misalkan yang di apartemen, di kos-kosan, nggak mungkin nih untuk punya lahan gitu, ya nggak apa-apa. Kita bisa tetap berkebun gunain kayak kontainer, kayak pot-pot kayak gitu. Jadi kontainer kita bisa maksimalin lahan yang ada, ruang yang ada. Sama kalau misalkan di perkotaan kan mungkin kan untuk tanah itu kan udah terbatas, jadi bisa maksimalkan juga ruang-ruang kayak atap gitu, rooftop. Ini nanti mungkin bisa cerita lebih lanjut karena kita juga pernah ngegarap beberapa tempat jadi kayak yang ada rooftopnya atau tempat-tempat kecil yang bisa dimaksimalkan untuk tetap berkebun gitu. Nah tapi mungkin kita juga harus bijaksana dalam menentukan tanamannya gitu. Kalau orang kan baru nanam pingin tanam semua aja gitu kan, ntar kalau tumbuh wah repot, bingung gimana nih gitu. Nah mungkin kita juga harus bijaksana dalam menentukan tanamannya gitu, kebutuhan kita apa. Kayak misalkan aku di rumah aku tuh suka makan cabai, jadi pasti di rumah aku tanam cabai. Dan aku suka minum kayak dari dari rosella, telang, mint, itu aku suka minum. Jadi aku nanam yang emang aku konsumsi, emang keluarga aku konsumsi gitu. Jadi jangan semuanya ditanam. Nah habis itu, mungkin bisa ya itu tadi dia menentukan apa aja sih tanamannya yang ditanam. Karena kan lahannya kan terbatas juga. Emang mungkin belum bisa 100% mandiri ya, tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa kita panen dari kebun sendiri. Bisa. Dan berkebun itu menyenangkan banget ya, karena maksudnya banyak aspek-aspek yang diuntungkan. Kayak dari segi fisik kan kita dibuat berkeringat gitu, bergerak gitu. Dan kalau misalkan secara emosional, mental, kan udah ada penelitian bahwa sebenarnya berkebun itu bisa mengurangi stres gitu. Karena kalau misalkan maksudnya, dan aku pengalaman pribadi saat aku megang tanah pun itu rasanya menyenangkan ya. Karena kalau misalkan di tanah itu sendiri kan ada mycobacterium, jadi dia bakteri yang dia nge-trigger hormon serotonin dan dia membuat jadi relax dan happy.
sama biasanya dari aspek-aspek lain kayak ya aspek ketenangan batin itu juga termasuk lah. Kalau dari berkebun sendiri sebenarnya aku belajar tentang yang namanya cukup. Jadi gimana sih menjadi cukup, nggak lebih, nggak kurang, gimana kita cukup ngambil yang cuma hak kita dan gimana kita berbagi sama makhluk lain, sama dan kadang yang kita pelajarin justru cukup itu lebih dari cukup itu sendiri, sama tentang abundance. Jadi selama WFH ini kan aku kan ke kebun juga jarang, cuma seminggu sekali, jadi lebih banyak di rumah. Jadi aku punya waktu lebih untuk ngelakuin nanam banget ya, alam segalanya tuh udah disediain gitu, kita bisa dapat makanan dari alam itu sendiri kayak gitu. Nah kalau next mungkin boleh Mbak. Kita pengen share gimana gimana berkebun di lahan terbatas. Jadi biasanya sebenarnya kita bisa menggunakan pot-pot, jadi pot-pot atau memaksimalkan ruang-ruang yang ada gitu. Nah, kalau misalkan pot itu macam-macam, juga jenisnya macam-macam. Jadi ada yang dari terakota, ada yang dari plastik. Jadi masing-masing punya plus minusnya. Jadi walaupun menggunakan pot, tapi masih bisa membuat ekosistem kebun itu sendiri ya. Jadi untuk ekosistem kebun itu sendiri kayak dilihat kan bisa banyak macam tanaman kan. Jadi yang penting kalau berkebun itu selain nanam tanaman-tanaman yang kita konsumsi, nanam tanaman-tanaman pangan, biasanya kita kalau di kebun itu ada tanaman-tanaman yang dia disukai oleh polinator. Jadi biasanya kita nanam tanaman-tanaman bunga. Jadi kita mengatrak lebah, mengatrak kupu-kupu, sama biasanya kita nanam tanaman-tanaman itu yang dia itu bisa hama nggak suka atau justru malah mengatrak hama gitu. Biasanya kita nanam tanaman-tanaman itu ya, itu jadi dikombinasikan aja. Jadi walaupun nggak punya lahan, bukan berarti kita tidak bisa membuat ekosistem kebun itu sendiri. Nah ini kan macam-macam ya, jadi orang bisa nanam di pot, ada bisa nanam di botol-botol juga, sama mungkin next bisa Mbak. Kayak boleh nanti mungkin next slide kita mau jelasin. Nanti bakal di next slide ini kita mau jelasin bahwa sebelumnya jangan terlalu mudah untuk menjudge sesuatu itu sebagai sampah. Jadi kita bisa juga gunain apa sih yang ada di rumah. Jadi kita nggak harus selalu beli gitu. Lihat aja apa yang ada di rumah. Mungkin boleh sebelumnya yang bahan yang tadi itu kita yang sempat kita pakai di kebun, mungkin bisa jelasin. Yang sebelumnya yang tadi ada kita pernah pakai apa aja? Yang sebelumnya tadi. Nah, jadi kalau misalkan bahan yang kita pakai itu biasanya kayak roll tissue itu kita pernah juga pakai, atau kertas bekas, jadi nggak harus beli pot, tapi mungkin kalau dari bahan-bahan organik kayak cangkang telur atau kayak misalnya cardboard yang telur itu, dia mungkin emang kalau ya yang ini, nah mungkin dia itu kekurangannya adalah mungkin dia kalau disiram itu dia langsung lembek kayak gitu. Beda sama kalau kita gunain kayak misalnya kontainer-kontainer plastik atau kayak pot-pot yang kayak dari plastik. Nah, tapi kalau kelebihannya itu dia itu karena organik, jadi kalau misalkan nanti kita mau pindah ke lahan, kita langsung tanam aja, nah itu nanti dia bisa terurai. Oke. Boleh. Next. Sebelumnya Mbak. Sebelumnya. Nah, sebelumnya lagi. yang tadi Mun pakai baju biru itu lagi nanam di pot. Nah, itu Mun waktu masih gondrong. Jadi Mun kelebihan banyak. Nah, ya. Mungkin Mun bisa cerita. Nah, kalau kita punya lahan yang begitu sempit dan kita pengen nanam, itu gampang. Kita bisa aja menggunakan seperti ini. Contohnya gambarnya seperti ini. Jadi kita bisa buat rak-rak di dinding. Kita tanami tanaman-tanaman yang beragam. Jadi kita harus
tetap sesuaikan ekosistem. Jadi walaupun kita cuma punya pot beberapa, tapi kita harus menanam yang beragam karena keberagaman itu akan menciptakan ekosistem itu sendiri. Sehingga kayak serangga-serangga itu akan datang dengan sendirinya kalau ekosistem itu udah jalan dengan sendirinya gitu. Jadi kalau ini gambar ini dulu aku ngegarap lahan orang itu, sekarang mungkin udah sangat lebat sekali tanamannya. Ya udah rimbun banget. Gitu. Jadi kamu sendiri yang mana aku ini? Mulai dari mana? Mulai aja dari yang ada. Misalkan dari reponya bagaimana? Cari aja di rumah adanya apa. Misalkan ada cup plastik bekas minum apa, atau misalkan ada kardus, ada apa, itu bisa buat menyemai. Karena yang pertama kita lakukan adalah menyemai tanaman kan. Kemudian silakan dipindah ke pot. Bisa juga potnya, misalkan kalau ini susah harus pakai maku-maku dan sebagainya, bisa juga misalkan pakai rak-rak kayak rak itu juga bisa digunakan. Oke, nah jadi kalau aku jelasin sedikit, jadi waktu itu Mun pernah ngerjain edible landscaping di suatu rumah. Jadi emang rumahnya ini nggak ada lahan sama sekali. Jadi dia adanya kayak lorong. Tapi akhirnya kita tanya gitu, di rumah itu mana lokasi yang kena matahari, terus akses airnya ada akses airnya gitu. Jadi di situ ada satu lorong yang emang dia matahari itu kena. Jadi akhirnya kita install pot-pot untuk dia nanam di situ. Ini emang tanamannya belum kelihatan karena itu kita fotonya waktu baru nanam, tapi sekarang sudah benar-benar lebat banget gitu. Yang penting jadi ada mataharinya. Terus kalau yang di kiri itu, jadi kita install edible garden di suatu sekolah. Jadi emang lahan dia tuh terbatas, itu tuh bahkan yang kanan itu jalan lorong untuk orang jalan, tapi ada sebagian lahan kecil yang bisa ditanemin. Nah, akhirnya kita garap, bikin bedengan di situ, mataharinya oke, airnya oke. Nah, itu bisa nanam juga. Nah, terus kalau misalkan di perkotaan mungkin kalau kendala orang itu kan biasanya dulu kan mungkin nggak ada waktu nyiram atau takut kelupaan nyiram. Jadi kalau untuk yang di perumahan yang ada di potnya itu kita tanam sistem air irigasi otomatis. Jadi orang itu nggak perlu takut lupa nanam, nggak perlu lupa nyiram, terus kayak waktunya terbuang. Karena kalau walaupun kebun kecil tuh lumayan banget loh untuk nyiramin tanaman kan, takes time juga. Nah, jadi kita pasang sistem air irigasi otomatis yang dia bisa otomatis nyiram kapan dan berapa lama waktunya. Dan itu juga lebih hemat air karena kan lebih terkontrol ya untuk air yang keluarnya seberapa banyak. Nah, mungkin bisa next, ini kita mungkin slide terakhir ya sebelum pertanyaan kali. Nah, ini juga kita memaksimalkan ruang yang ada. Jadi waktu itu kan nggak semua orang tuh punya lahan gitu. Beberapa itu justru malah punyanya rooftop ya, atap. Nah, jadi kita membantu klien kita ini untuk memaksimalkan ruang yang mereka punya tuh apa gitu. Adanya apa? Kalau adanya rooftop, ya udah nggak apa rooftop. Tapi mungkin emang masing-masing. Jadi sebenarnya berkebun itu ngebuat kita untuk peka dengan lingkungan kita, mendorong kita untuk mengobservasi keadaan alam di sekitar kita gitu. Kalau rooftop mungkin emang dia kelebihannya adalah sinar matahari ya. Jadi mataharinya tuh panas banget. Jadi mungkin kelebihannya itu kelebihan dan kekurangan juga ya sebenarnya. Sama mungkin kalau di rooftop itu kekurangannya adalah angin. Ya, angin. Jadi angin itu kadang ya tanaman kayak mush gitu kan, gara-gara anginnya banyak banget. Nah, itu gimana kita didorong untuk berpikir kreatif untuk mengadjust dengan situasi yang ada gitu. Kalau tuh Mun gimana coba? Kamu share gimana waktu itu yang di rooftop? Nah, kalau di rooftop itu waktu itu aku kan tanaman juga butuh panas. Oke lah, kalau panasnya udah bisa lah kita minimalisir misalkan dengan tanaman-tanaman kanopy dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau misalkan angin, nah angin bagaimana? Nah, kalau aku dulu anginnya kita benteng juga pakai tanaman-tanaman tinggi, misalkan kayak tanaman-tanaman ganyong, tanaman-tanaman bambu, tanaman rambat, itu kita taruh di pinggiran supaya anginnya nggak terlalu besar, jadi anginnya terpecah. Tetap dapat sirkulasi udara, tapi nggak terlalu besar. Jadi tanamannya tetap subur dan juga nggak pada roboh juga gitu. Jadi bisa juga pakai gitu. Tapi yang di rooftop itu sebenarnya lebih cocok untuk tanaman-tanaman kayak sayuran, misalkan
kayak pakcoy, sawi, terus tomat, cabai itu sangat cocok kalau di rooftop. Kenapa? Karena mataharinya yang sangat cukup. Jadi mataharinya itu bisa 6 sampai 8 jam bahkan lebih gitu. Gitu sih. Karena oke, lanjut. Cuma kekurangannya itu di mana kadang kendalanya airnya dorongannya misalkan mesinnya harus pakai 2, misalkan ada mesin otomatis untuk nyiram dan juga mesin narik untuk ke atas gitu. Biasanya di situ sih. Atau enggak kalau misalkan, tapi sebenarnya nggak apa-apa juga kan kalau misalkan kita ingin berinteraksi langsung dengan tanaman kita ya nggak apa-apa, kita juga nyiram langsung aja kan, it's okay gitu. Nah kalau misalkan ya kalau rooftop bagusnya karena mungkin kalau tanaman sayur itu kan mereka emang suka panas butuh matahari 6-8 jam, jadi sebenarnya ideal banget di Jakarta itu mungkin ideal banget ya kalau misalkan nantinya kayak apa namanya kedepannya semua rooftop itu mungkin bisa dimaksimalkan untuk ya kebun pangan. Ya, kalau aku saranin kalau misalkan di rooftop lebih baik menggunakan siraman otomatis karena biasanya kalau nyiram itu panas banget, kecuali pagi banget sama sore banget gitu. Itu sih. Ya. Yes. Oke. Mungkin dari kita gitu. Mungkin kita dari tadi udah banyak banget ngomong nih ya. Mungkin kalau misalkan lebih enak kalau gimana nih Mbak Ika? Kalau ada pertanyaan Ya. mungkin lebih enak. Oke, makasih Mbak Ara. Panggilannya Mas Mun ternyata ya. Ya. Mas Bulan. Jadi kita kalau di kebun ada Mas Mun atas sharingnya. Ya ini udah banyak banget pertanyaan. Cuman untuk sesi pertama aku buka 3 penanya dulu ya di chat udah banyak banget nih Mbak Ara. Kalau bisa kita pasti akan jawab. Oke, sebentar ya aku bacakan. Ini banyak banget. Oke, dari Inix Ros ya. Nanti kalau mau kasih feedback bisa dibantu sama host untuk unmute ya. Ada 4 faktor dasar untuk berkebun. Salah satunya sirkulasi udara. Bagaimana mensiasati sirkulasi udara di kebun greenhouse, di mana sirkulasi udaranya sangat terbatas, gitu Mbak. Monggo Mbak, langsung dijawab aja. Singkat aja tapi ya. Oke, saya yang jawab. Sebenarnya di greenhouse sirkulasi udaranya nggak terbatas. Sebenarnya greenhouse itu pinggirnya itu nggak menggunakan bahan yang sangat rapat, tapi dia menggunakan bahan yang berlubang-lubang. Jadi udara tetap masuk dan sirkulasi udara tetap jalan di situ. Gitu. Sama ini sebenarnya yang lebih mau kita tekanin lagi sebenarnya sirkulasi udara di tanah, gitu, lebih ke tanah. Jadi gimana tanah itu gembur, tidak terlalu padat sehingga tetap ada ruang untuk kayak udara dan air untuk si akarnya ini, jadi aerasinya bagus, porositasnya bagus, drainasenya bagus. Kayak gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ahdi Nur. Untuk edible garden, jenis tanaman apa ya? Terus berapa lama untuk edible ini? Gombara atau Mas Mun? Oke. Kalau edible garden ini kita emang nanam jenis-jenis tanaman yang emang untuk konsumsi kita ya. Jadi emang sayur-sayuran. Kita nanam sayur-sayuran ada pakcoy, selada, bayam, kangkung banyak. Dan itu ada tanaman-tanaman obat juga atau bumbu dapur. Jadi kita nanam kunyit, nanam jahe, nanam jinten, nanam pokoknya banyak banget deh. Kita mencoba untuk gimana bereksperimen di kebun ini gitu. Awalnya kita nanam juga banyak trial and error, tapi akhirnya kita belajar gimana akhirnya mereka tumbuh. Kalau berapa lama itu yang dimaksud, berapa lama tumbuhnya atau berapa lama membuat edible garden nih? Nah, coba Ahdi Nur, ini Mas ya, Mas Ahdi Nur mungkin bisa hands up biar bisa di-unmute sama host. Apanya? Nggak usah chat aja gitu. Chat aja, Mbak. Saya berisik. Kenapa dia bilangnya? Iya, kalau yang maksudnya berapa lama itu berapa lama tumbuh atau berapa lama bikin? Iya, berapa lama tumbuh, berapa lama panen, atau berapa lama bikin si gardennya ini ya? Maksudnya apa? Oh ya. Katanya di chat aja. Jadi pertanyaannya bisa lebih berapa lama budidayanya? Oh, budidayanya, Mbak? Kalau berapa lama budidayanya itu tergantung apa yang kita tanam. Kalau misalkan bayam itu sebulan bisa kita panen. Kangkung sebulan kita bisa panen.
Kalau pakcoy itu mungkin 40 sampai 60 hari kita bisa panen. Itu tergantung tanaman apa yang kita tanam. Kalau di sini di kebun aku nanamnya kan kayak ada tanaman gedi, ada juga pepaya Jepang, ada juga singkong. Jadi itu panennya kayak tiap 3 minggu sekali kita panen, 3 minggu sekali kita panen dia tumbuh lagi, 3 minggu kita panen dia tumbuh lagi. Jadi umurnya jadi lama banget gitu. Beda sama tanaman-tanaman kayak pakcoy, sawi, itu panen sekali habis gitu. Nggak bisa berulang-ulang. Kayak ini juga nggak bisa, misalkan selada-seladaan. Kecuali ini ya, kalau kita mau nanam kale itu bisa dipanen berulang-ulang. Kayak rimpang juga lama ya, dia bisa 8 sampai 12 bulan. Makanya kenapa tadi kita bilang ekosistem keberagaman itu karena masing-masing tanaman itu punya waktu panen yang berbeda-beda. Ada yang kayak mingguan, ada yang kayak bulanan, ada yang kayak 1 tahunan. Jadi kita bisa tetap panen dalam waktu mingguan, bulanan. Jadi kita nggak harus lapar nunggu berapa bulan gitu loh. Jadi kita variasi juga tanaman-tanaman waktu panen yang berbeda-beda. Ya, jadi kita bisa gantian panennya itu, misalkan sekarang kangkung, mungkin besok udah bisa pakai mikir misalkan. Besoknya lagi udah beda lagi, dan kemudian itu siklus itu akan berulang dan menciptakan ekosistem yang selaras dengan alam. Oke, jadi mungkin lebih kayaknya sistem nanamnya kalau monokultur kan satu ya, tumpang sari ya. Ya, beragam jenis gitu Mas Ahdi kurang lebihnya. Oke, untuk penanya berikutnya. Kenapa? Anakku ikut-ikutan jadinya rusuh ya. Nggak apa-apa dong. Ya. Dari Karuna Devi mau bertanya, untuk tanaman yang dapat menarik serangga datang dan yang mengusir serangga, itu contohnya apa ya? Nah, biasanya kalau untuk narik tuh biasanya bunga-bungaan. Nanti mungkin bisa tambahin ya. Jadi kayak kupu-kupu, lebah, terus kayak kepik, itu mereka tertarik dengan tanaman-tanaman si bunga-bungaan ini gitu. Nah, biasanya terus kalau yang mereka nggak suka itu biasanya tanaman-tanaman yang punya bau ya, bau. Jadi kayak misalkan kayak berbau menyengat kayak kenikir, tapi nanti mungkin bisa nambahin kayak kenikir segala macam. Atau enggak kalau yang attract itu biasanya kita suka pakai salah satunya bunga matahari. Jadi kalau bunga matahari itu di kebun kita kayak sajen. Jadi belalang tuh suka banget sama daunnya gitu. Jadi kita tanam bunga matahari, biarkanlah mereka makan si daun-daun ini supaya sayur kita nggak diganggu. Bahkan kita tidak panen daunnya gitu. Sama kayak pacar air itu di kebun kita tuh yang suka ulet tuh suka banget ya, ulet yang gendut-gendut itu tuh mereka suka banget, pasti habis. Ya nggak apa-apa juga, atau kan kita yang menanam nggak hanya buat kita tapi juga buat makhluk-makhluk lainnya. Tapi mungkin ada tambahan. Kalau misalkan tanaman yang menarik, ya benar sih, tanaman bunga-bungaan. Nah, pada dasarnya kupu-kupu, semua jenis kupu-kupu kan suka tanaman berbunga. Sebelum itu mereka itu kan larva ulet. Dan kalau di sini biasanya ya bunga matahari, biasanya daunnya bolong-bolong, kemudian kupu-kupunya banyak gitu. Misalkan kayak tanaman turi. Kalau tanaman turi itu biasanya saking banyaknya ulet kadang sampai daunnya habis. Tapi setelah siklus itu selesai, daunnya tumbuh lagi, dan pada saat daun tumbuh itu kupu-kupu sangat banyak banget gitu. Kalau untuk tanaman-tanaman yang mengusir hama atau menolak hama itu kayak tanaman-tanaman yang berbau menyengat kayak serai wangi, terus rosemary, terus itu kayak kenikir juga. Kenikir sebenarnya dia menarik, ada beberapa serangga yang ditarik, ada beberapa serangga yang tertolak gitu. Jadi semua tanaman itu nggak semua menarik dan juga nggak semua menolak. Kadang ada yang menarik, ada yang menolak juga gitu. Kayak kenikir itu dia menarik kupu-kupu dan sebagainya, tapi dia beberapa serangga nggak suka sama dia, uletnya nggak suka, tapi kupu-kupunya suka sama bunganya gitu. Tapi mungkin yang harus diperhatikan lagi adalah si binatang ini tuh sifatnya musiman gitu loh. Ya. Jadi nggak terus ada, jadi mereka punya waktu-waktunya sendiri. Gitu. Tapi nggak apa-apa loh dengan ada. Tapi kebun tuh tanpa binatang tuh nggak lengkap banget. Justru dengan adanya si serangga-serangga ini itu ngebuat kita menjadi tukang kebun yang lebih sabar dan lebih mendengar, lebih mengobservasi, lebih melihat gimana alam sekitarnya. Menyenangkan sekali kok.
Karena aku juga baru kemarin aku tuh mulai nanam lagi di rumah, terus mati semua gitu bibitnya gara-gara siput. Terus aku mikir apa ini kok tiba-tiba kok habis semua gitu. Perasaan dulu tuh aku pernah nanam dan itu tuh sukses sampai nanam di tanah gitu. Tapi pas aku lihat ini yang makan siput. Terus aku jadi mikir gitu, kenapa kok sekarang ada, kemarin nggak ada gitu. Tahun-tahun kemarin tuh nggak ada. Ternyata ada waktu yang berbeda dalam aku menanam. Jadi yang waktu sebelumnya itu aku nanam di musim kemarau. Kalau ini aku nanam kan belakangan ini kan kita kan walaupun udah masuk bulan Mei kan hujan terus ya. Jadi dan siput tuh ternyata suka dengan kondisi yang lembab. Jadi makanya itu dia kok waktu itu berhasil sekarang nggak berhasil. Jadi lebih kayak gitu sih. Jadi ada pembelajaran baru yang sebenarnya bisa juga ditangkap dari si serangga-serangga yang ada di kebun. Oke. Sip. Langsung aja ya ke penanya ketiga. Ini banyak banget, masih banyak yang ngetik juga. Tapi aku akan ambil pertanyaan yang paling atas dulu ya. Dari Anggi. Kata kakak, pakcoy sama sawi bagus banget kalau dapat cahaya matahari 6-8 jam. Tapi aku ada sawi dan pakcoy di rumah, kalau kena sinar matahari jadi malah layu. Gimana ya, Kak? Wah, udah dia berarti udah berkebun nih, Mbak. Berarti mau konsul. Oke. Sebenarnya kalau tanaman sawi, pakcoy, kenapa bisa layu? Ya, karena mungkin ada kekurangan air. Sebenarnya tanaman yang bisa menopang tanaman itu bisa tegak, bisa nggak layu, itu adalah air. Ketika tanaman kekurangan air, itu akan layu. Itu salah satunya. Yang kedua, misalkan tanaman itu nggak sehat. Bisa saja, misalkan kelihatannya sehat, tapi dalamnya nggak sehat. Itu juga akan layu, karena dia akan menghambat pengambilan air dari akar untuk ditransfer ke daun-daun. Nah, karena dia penyakitan, dia sakit, jadi nggak sampai ke daun, akhirnya daunnya layu. Ada juga misalkan tanahnya sirkulasi udaranya nggak ada di dalam tanah, atau tanahnya terlalu keras, misalkan tanah merah, tanah lempung, itu terlalu keras, akarnya nggak bisa menjadi banyak, cuma sedikit, jadi bisa layu juga gitu. Itu banyak banget. Nah, itulah nikmatnya berkebun, karena kita itu bisa menganalisa kenapa sih ini tanaman, ada pelajaran baru yang kita dapat. Jadi banyak faktor ya. Jadi nggak hanya dari panas aja, tapi juga yang tadi dari airnya atau dari tanahnya seperti apa gitu. Karena kan masing-masing tanaman itu punya kebutuhan tanah yang berbeda-beda. Ada tanaman-tanaman yang mungkin lebih suka tanah merah dibandingin tanah yang gembur, kayak misalkan serai itu dia cukup suka tanah merah sebenarnya, atau tanah-tanah yang dia justru lebih suka kalau sangat poros itu, jadi sangat gembur, sangat penuh sekam kayak tanaman-tanaman sukulen atau lidah buaya itu termasuk sukulen kan, jadi dia lebih suka yang kayak gembur. Jadi itu juga yang harus diperhatikan. Oke, jadi memang balik lagi ke pilar utama ya tadi, air, tanah, matahari, sama udara. Jadi memang kondisi ketika kita berkebun memang kondisi alam yang benar-benar sangat menentukan. Kita ikhtiar dan berdoa juga ya. Sebenarnya sesimpel itu, dan sebenarnya kalau berkebun itu pengalaman yang sangat personal banget gini. Karena bisa jadi misalnya nih, di aku telang tumbuh, di tempat lain telang nggak tumbuh gitu loh. Jadi sebenarnya itu sangat personal banget. Gitu. Ya, benar-benar. Jadi memang tidak bisa disamakan juga ya, karena setiap kondisi berbeda. Oke, aku lanjut ke sesi berikutnya. Langsung aja lah ya pertanyaan, karena banyak banget. Kita punya waktu sampai jam 15.00. Jadi aku akan bacakan semuanya. Semoga bisa terjawab. Dan nanti Mbak Ara sama Mas Mun bisa jawab singkat-singkat aja ya. Apakah ada kompos yang gagal? Ini dari Mbak Yunika Murti. Ciri kompos yang kurang baik itu gimana sih, Kak? Sebenarnya tidak ada istilah gagal dalam membuat kompos, ya. Itu hanya tergantung dari dari gimana penanganan kita gitu. Karena kalau misalkan kompos sendiri kan sebenarnya dia butuh empat hal. Kalau kita di kebun yang kita praktekin itu ada greens, itu sampah-sampah basah, ada brown, sampah-sampah kering, air dan udara. Jadi perhatikan 4 hal itu gitu. Browns itu harus selalu lebih banyak daripada greens, karena browns itu dia menyerap air, menyerap bau, dan kondisi kompos itu harus lembab. Jadi dia tidak boleh kering, tidak boleh becek sampai cacing berenang itu juga nggak boleh. Nah sama jadi makanya airnya harus cukup kan, dia harus lembab, sama udara. Apakah sering dia dikasih udara? Jadi kita kalau ngasih udara tuh dengan cara diaduk
ya diaduk atau dicangkul, dibalik kayak gitu. Nah, jadi 4 hal itu harus diperhatikan. Tapi sebenarnya kompos itu didiemin aja juga jadi. Tapi mungkin waktunya lebih lama, ya 3 bulan atau 4 bulan. Biasanya kalau bisa 6 bulan gitu. Kalau mau mempercepat kompos jadi itu, ya potongannya kecil-kecil, sama atau enggak sering ngebaliknya itu sering dikasih udara. Oke, kitanya harus telaten ya Mbak intinya ya. Ya. Dari IMOT, komposisi tanah yang bagus untuk menanam apa aja sih Kak? Kalau komposisi tanah yang bagus untuk menanam sebenarnya cukup sekam, tanah merah, sama pupuk ya, atau kompos. Ya, itu perbandingannya mungkin dua tanah, 1 sekam, 1 pupuk itu sudah cukup atau kompos. Itu untuk tanah melihat tanah yang rada gembur lah, bisa dikatakan gembur. Yang penting yang 3 itu aja, gembur, gelap, banyak hidup. Banyak kehidupan. Oke. Lanjut ya Mbak. Mau Boleh. bertanya nih masalah hama. Oh ya, sorry. Tadi info untuk kompos nih, nanti kita akan ada sesi khusus membahas kompos, jadi mungkin bisa pantengin juga ya dan ikutin IG-nya Prakarsa di sesi mana nih yang akan concern untuk membahas kompos. Oke, pertanyaan berikutnya nih Mbak dan Mas, masalah hama kan nggak baik, kalau dibasmi lebih baik menanggulanginya. Jadi gimana cara menanggulangi hama dalam tanah? Jadi intinya hama dalam tanah sih. Hamanya tergantung ya. Karena kalau kita bilang dari awal, kenapa kita ngomong tentang ekosistem? Karena sebenarnya ya, ekosistem yang baik itu akan menciptakan suatu siklus keseimbangan gitu. Kalau di tanah itu sendiri ada satu hama yang berlebih, ya berarti ada ekosistem yang belum seimbang gitu. Karena kalau gini kok masing-masing binatang tuh punya predatornya sendiri gitu. Jadi nanti kalau nggak seimbang pasti bakal ada yang makanin. Jadi nggak usah kita yang ngebasmi, biarkanlah alam bekerja sendiri. Gitu. Mungkin mau tambahin tanah. Sebenarnya kalau hama di dalam tanah itu setauku hanya ada beberapa kayak bakteri, terus ada juga cacing nematoda. Nah, kalau misalkan terkena cacing nematoda, itu lebih baik tanahnya diganti. Saya sarankan tanahnya diganti, karena itu memang predatornya, aku belum tahu juga predatornya apa, dan kalau udah kena itu, tanaman itu ya ditanam mati. Ini lebih baik tanahnya yang diganti gitu. Kalau udah sangat jelek ya, kalau kita pakai pestisida kan nanti berbelok dong gitu. Jadi lebih baik tanahnya yang diganti kalau memang hamanya udah sangat banyak sekali di tanah. Kecuali misalkan tanah kita luas. Kalau tanah kita luas, kita nggak perlu mengganti tanahnya. Tapi kita hanya perlu menambahin kompos, tambahin lagi sekamnya, itu diaduk terus menerus. Lama-kelamaan ekosistem di dalam tanah itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, kalau ekosistemnya udah terbentuk dengan sendirinya, itu serangga-serangga yang hama-hama yang di dalam tanah itu mereka akan seimbang. Jadi nggak ada yang berlebih, nggak ada yang berkurang juga. Jadi mereka seimbang. Sehingga mengakibatkan tanaman kita menjadi ya subur kalau udah seimbang gitu. Entah itu di dalam tanah, entah itu di luar, juga harus seperti itu, harus seimbang. Gitu. Kalau misalkan salah satu ada yang nggak seimbang, itu akan menjadi ledakan populasi. Nah, kalau udah ledakan populasi, itu ya mau nggak mau kita harus menunggu sampai siklusnya selesai. Seperti itu. Itu sih, Mbak. Oke nih, lanjut soal tanah nih dari Gozali. Sebenarnya kalau untuk tanah yang keras itu berapa lama, dan untuk lama waktu bertani lebih lama mana, organik dan kimia? Mungkin gimana Mbak? Organik dan kimia ini gimana? Mungkin ya. Pertanyaannya menyuburkan tanah keras itu berapa lama, terus bertani lebih lama mana, dengan bahan organik dan kimia? Oke. Kalau untuk menyuburkan tanah yang keras, itu kalau dulu aku pernah coba itu bisa 1-2 tahun. Itu untuk memperbaiki tanah sampai benar-benar baik itu 1-2 tahun. Ya, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, lebih lama yang organik apa yang anorganik nih?
itu sebenarnya lebih lama yang organik. Kenapa saya katakan lebih lama? Karena dia dari awal semua pupuknya, terus pupuk padatnya atau komposnya, pupuk cairnya itu kan kita buat sendiri. Nah kalau kita buat sendiri itu kan membutuhkan waktu yang agak lama. Belum lagi kita mempersiapkan lahan, belum lagi kita menyemprot, memberikan pupuk dan sebagainya, itu akan lebih lama. Beda dengan pertanian yang konvensional. Konvensional mudah, tinggal kita persiapkan lahan, semai, tanam, semprot, pakai pestisida, beli dari toko, selesai. Kita nggak buat, ya kita tinggal beli aja gitu. Jadi itu akan lebih cepat. Jadi menurutku emang lebih cepat pertanian konvensional daripada organik. Tapi sebenarnya mungkin lebih ke dampak kepanjangannya gitu. Kalau kita melakukan organik dan kita bekerja sama dengan alam, nanti itu akan lebih mudah dibandingin kalau kita melakukan berkebun against dengan si kodrat alam itu sendiri gitu. Kan kayak yang tadi kita bahas di awal kan, jadinya kan tanahnya itu kalau berkepanjangan, tanahnya justru malah nggak bisa dipakai gitu loh. Sedangkan kan tanah itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Jadi sebenarnya lebih yang harus dipikirkan gimana jangka panjangnya dan kehidupan lain yang selain manusia lah gitu. Nah kalau untuk yang tanah tadi mungkin sebenarnya lebih untuk yang tanah penggembulan itu mungkin lebih tergantung gimana tanah kamu, kondisi tanah kamu saat ini juga ya. Tapi kalau misalkan sebenarnya kelebihan dari berkebun menggunakan pot itu kita bisa ngebuat tanah kita sendiri juga, tanah subur kita sendiri juga. Oke. Ya, memang sih kalau misalkan kita pakai pupuk kimia itu mungkin hasilnya juga lebih cepat ya. Kalau kita pakai pestisida kimia, hasilnya juga maksudnya hama langsung mati, tapi memang sustain keberadaan ekosistem kitanya nih, apa memang bisa 1-2 tahun berikutnya kan masih seperti sekarang atau enggak gitu kan ya. Ya, dan sebenarnya alam itu kan aku boleh tambahin dikit ya Mbak. Sebenarnya kan alam itu kan berproses. Iya, maksudnya hakikat itu alam itu kan berproses ya, nggak ada yang sebenarnya instan gitu loh. Jadi ya proses itu yang harus kita bikin juga. Oke. Nah, berikutnya nih Mbak, kata Mas Rohmadaning, saya sering gagal dalam hal pembibitan, minta sarannya ya. Singkat aja mungkin Mbak, kasih 3 tips mungkin. Biar pembibitannya berhasil. Yang pertama, benihnya harus bagus. Yang kedua, jangan kena hujan secara langsung. Yang ketiga, jangan kena sinar matahari secara langsung. Dan jangan kena sinar matahari secara langsung. Gitu. Karena masih baby ya. Butuh perawatan dengan super ya. Iya. Oke, ini berikutnya dari Mbak Hikmatul Fadilah, di daerahku lagi musim hujan. Solusinya gimana Mbak? Atau Mas? Karena saya nanamnya di halaman belakang rumah. Permasalahannya apa? Kalau hujan. Jadi mungkin curah hujannya terlalu tinggi. Tergantung tanamannya apa yang ditanam. Kalau misalkan tanaman-tanaman yang umurnya panjang, itu kita biarin aja. Karena dia insya Allah akan kuat dengan curah hujan yang tinggi. Tapi kalau misalkan tanaman-tanaman kecil kayak selada, kayak pakcoy, itu lebih baik kita kasih naungan menggunakan paranet atau menggunakan plastik. Seperti itu sih. Kalau di ini aku melakukan hal seperti itu. Oke. Satu lagi pertanyaannya ya. Setelah itu aku akan close karena memang waktu sudah sangat mepet. Sorry ya, noise sedikit. Dinur tadi udah ya. Dari Mbak Wita, Kak, untuk media tanam buat sayur yang bagus. Oh, tadi udah ya, komposisi sudah dijawab. Sebenarnya sama aja. Mbak Ara dan Mas Mun, tanaman saya banyak diganggu kelinci sama bekicot. Kira-kira ada cara untuk mengatasi agar tanaman tidak ganggu kelinci dan bekicot secara alami? Nggak pernah saya usir. Pakai bubuk cangkang telur, tapi setelah cangkang hilang, datang lagi bekicotnya. Perlu tanaman apa nih, Mbak, biar terhindar dari para bekicot? Kalau kelinci mungkin harus ini ya, maksudnya dipisah, dikandangin gitu loh. Maksudnya bikin tempat yang yang ya dibatasi lah. Kayak dulu kita suka banyak kucing. Kalau kita dulu kucing di sini, akhirnya kita bikin kebun pengalih. Jadi di mana kucing itu bisa main di situ dan nggak ganggu panen kita. Udah lebih kayak gitu. Kalau bekicot itu dia biasanya kalau di kebun kita itu biasanya
Bekicot tuh yang makan bebek, jadi kalau punya bebek kasih aja bebek, ya itu yang aku tahu. Nah sama kalau misalkan dia itu nggak suka serbuk kayu, karena kan dia kan ini kan lengket gitu kan, nah, itu serbuk kayu. Sama biasanya kalau bibit-bibit yang baru kita tanam biasanya kita kasih daun ini ya, daun tembakau. Jadi tanahnya dikasih mulsa daun tembakau. Jadi dia kan permukaan badannya kan lentur tuh kakinya. Kalau kena daun tembakau dia ngerasa apa ya, mungkin gatal atau panas, jadi dia nggak suka gitu. Tapi kalau menurutku bekicot itu sebenarnya ada predatornya sendiri. Kalau misalkan bekicot yang nggak ada cangkangnya, itu biasanya ada semut. Jadi dia dilawan oleh semut. Jadi biasanya kalau ada banyak bekicot gitu, terus ada semut, biasanya lama-lama akan menghilang. Kayak di kebun Kumara sini, beberapa waktu lalu banyak banget. Dan itu makanin semua tanaman. Tapi lama-lama kemudian ada beberapa semut yang datang, lama-lama akan bekicotnya berkurang. Belum hilang, tapi berkurang, ya mungkin lama-lama akan habis. Seperti itu. Oke deh, makasih banyak Mbak Ara, Mas Mun, dan teman-teman semua yang sudah bertanya. Mohon maaf pertanyaannya nggak bisa aku bacain semuanya. Mungkin nanti bisa kita setor ya ke Mbak Ara sama Mas Mun. Nanti kita share di Instagram, boleh ya? Boleh kalau mau DM kita di Instagram juga di Kebun Kumara. Monggo, nanti kita kalau ada waktu balesin. Nah, itu informasi juga nih, teman-teman Kebun Kumara juga memang menyediakan stok bibit ya Mbak ya, untuk tanaman bunga, toga, dan beberapa tanaman lainnya. Jadi teman-teman yang ingin lihat sebenarnya di Kumara ada apa aja sih, kegiatannya ngapain aja, teman-teman bisa cek Instagram Kebun Kumara juga. Dan teman-teman yang di sini aku informasikan juga, Kebun Pangan Keluarga yang diinisiasi Dompet Duafa sampai saat ini masih bergerilya untuk membangun kebun-kebun pangan di penerima manfaat di seluruh Indonesia agar penerima manfaat tetap bisa survive di rumah masing-masing. Dan teman-teman bisa ikut join ya, bisa di scan aja QR code-nya atau ditransfer. Bisa dilihat di Instagram Prakarsa atau Dompet Duafa, nomor rekeningnya di sana. Teman-teman bisa yang punya OVO, punya Dana, dan sebagainya, bisa langsung di-scan aja, langsung kok ke debit secara otomatis. Jadi teman-teman tanpa harus ribet, teman-teman bisa berdonasi dengan sangat mudahnya. Oke teman-teman, sebelumnya aku juga informasikan dari beberapa pertanyaan ini, yang luar biasa antusiasnya, aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan nanti akan ada hadiah untuk penanya terbaik dan akan kami umumkan di Instagram Prakarsa. Jadi pantengin terus. Dan selanjutnya kita juga akan ada sesi-sesi lainnya juga yang nggak kalah menarik dari hari ini. Dan informasi tambahan akan ada giveaway nih, teman-teman. Jadi giveaway-nya ini untuk peserta yang mempraktekkan ilmu yang didapatkan dari sesi 1 sampai 4. Jadi sesi mana aja boleh, asalkan dipraktekkan. Praktek harus dilakukan oleh peserta sendiri, tidak diperbolehkan mengklaim praktek orang lain untuk mengikuti giveaway. Terus difoto dan di-tag deh Instagramnya Prakarsa. Nanti akan ada bingkisan yang menarik yang akan hadir di rumah teman-teman. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih Mbak Ara, Mas Mun, terima kasih banyak atas share-nya hari ini. Dan teman-teman yang lain yang mungkin masih belum, yang telat masuknya, bisa nanti dapat informasi atau materi pada hari ini di Instagram Prakarsa ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.